warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofat Nisa dengan NIM 0801113825 akan menjelaskan soal nomor 7 UTS. Pertama-tama saya mau soalnya itu ialah buatlah program untuk mencetak barisan Fibonacci. Misal kita input N sama dengan 5, maka outputnya itu 11235. Langsung saja ke deskripsi program. Pertama itu mulai, kemudian yang kedua itu mendefinisikan fungsi Fibonacci untuk menghasilkan deret angka. Kemudian yang ketiga itu menuliskan variabel N bertipe integer. Kemudian yang keempat, menampilkan pesan masukkan jumlah deret. N. Kemudian membaca nilai N dari keyboard yang dimasukkan oleh pengguna langsung. Kemudian memanggil fungsi Fibonacci dengan parameter N. Kemudian yang ketujuh, fungsi Fibonacci mencetak angka secara rekursif hingga N habis. Nah, kemudian yang kedelapan menampilkan baris baru setelah deret selesai. Kemudian yang kesembilan selesai. Program selesai. Kemudian ini ada pseudocode-nya. Pertama itu function Fibonacci, ini parameter. Kemudian langsung ke pernyataan kondisi. Jika N sama dengan 0, maka return. Maksudnya itu langsung keluar dari pemrograman. Dan if ini bisa dihapus. Return write B, tulis B gitu. Tunggu sebentar. Langsung return keluar. Kemudian cout B. Kemudian jika write ini cout. Kemudian jika N lebih dari 1, maka cetak koma. Ini panggil Fibonacci-nya. N kurang 1, B, koma A, tambah parameter A. Function. Kemudian langsung ke input. Variabel N bertipe integer. Kemudian masukkan masukkan jumlah deret N. Deret N, kemudian panggil fungsi Fibonacci tadi. N, 1. Kemudian cetak baris baru. Maksudnya kayak inline gitu. Kemudian N. Langsung ke program C++ ya. Nah, ini ada include IOStream ini untuk menekan input output, yaitu berupa in dan cout. Kemudian terdapat using namespace std, itu untuk agar setiap menggunakan in dan cout itu di depannya tidak usah lagi menggunakan std. Kemudian ada void Fibonacci, itu parameter ini integer n, integer a sama dengan 0, integer b sama dengan 1. Kemudian ini buka kurung kerawal ini untuk awal blok dari fungsi Fibonacci ini. Kemudian langsung ke pernyataan kondisi jika n sama dengan 0. Kemudian return
pun kemudian eh, COD. Nah, di COD ini sebenarnya tuh kayak ada apa, ngecek kondisi lagi. Kalau misalnya nilai N nanti yang dimasukkan oleh pengguna yang di sini itu lebih besar dari satu itu, nanti dia akan mencetak koma. Ya, dia akan mencetak koma, kemudian titik dua kayak gitu. Kayak ini lebih mirip spasi gitu. Kemudian Fibonacci N kurang satu, koma B, koma A tambah B. Kemudian tutup akhir blok dari fungsi Fibonacci. Kemudian langsung ke fungsi utama, program utama, in main. Kemudian ini awal blok programnya. Kemudian integer n, cout masukkan jumlah dari n, in n, kemudian Fibonacci. Panggil lagi fungsi Fibonacci tadi, Fibonacci n, kemudian cout. Nah, ini yang spasi tapi ke bawah kita. Oke, baiklah, bisa langsung saja kita boot dan run. Kalau nggak bisa,
Kita keluarin dulu ya. Kan emang macet, kan tidak bisa. Oh my god. Karena udah kalau hujan Sekarang kita coba lagi berkah. Nah, masukkan jumlah daratan misalnya pakai 1, 1, 2, 3. Oh, cek lagi. Saya attention steps. Ya, saya masukin itu 1, 2, 3. Langsung saja ke penjelasan discuss. Ini program Charles Universitas. Ini hampir sama. Terus ASM itu digunakan sebagai laboratorium untuk melakukan itu berupa si in and si out. Kemudian si in and si out sendiri agar kita bisa menggunakan si in and si out tanpa SD. Mulai Fibonacci dengan parameter wall integer n, integer a sama dengan 0.
integer B sama dengan 1. Deklarasi fungsi void bernama Fibonacci dengan parameter n, a default 1 dan D itu default 0 dan B itu default 1. Maksudnya itu nilai A itu udah ditentuin 0 gitu. Ntar saya kasih contoh. Oh, inisialisasi maksud. Anggap aja kayak inisialisasi default. Oke. A sama dengan 0. Nah, itu default kayak gitu. Saya sudah ditetapkan. B itu default 1. Kemudian ini buka kurung awal dari blok fungsi Fibonacci. Kemudian langsung masuk ke fungsi jika n sama dengan 9, kemudian return keluar dari laporan. Kemudian si out B. Nah, si out B itu dia ada kayak pernyataan kondisi, tapi lebih sederhana. Makanya dia ada tanda tanya itu agar tidak membuat lagi kayak apa ya, buat lagi pernyataan kondisi kayak jadi sederhana. Maka n lebih dari 1, nah, jika dia maka cetak koma. Nah, nilai B diikuti koma jika n lebih dari 1. Kan elemen yang terakhir, bukan yang ini. Kemudian memanggil fungsi Fibonacci kembali dengan n dikurang 1 dan update nilai A dan B. Kemudian tutup akhir dari blok si Fibonacci. Kemudian langsung masuk ke fungsi utama inmain. Sebagai fungsi utama tempat program menjalankan, ya. Kemudian buka kurung berawal awal dari blok program, kemudian integer n, deklarasi variabel n untuk menyimpan jumlah deret. Kemudian cout, masukkan jumlah deret n, menampilkan pesan ke layar untuk memasukkan jumlah deret. Pythagoras, ya. Jumlah deret Pythagoras. Kemudian sin n, ini salah. Sin n baca input jumlah deret data. Fibonacci n memanggil fungsi Fibonacci untuk memproses dan mencetak deret. Kemudian cout angle menentukan baris baru setelah output selesai. Dan tutup akhir dari blok program. Kemudian penjelasan running program ini hampir sama saja sama saya cuman agak lebih detail ya. Langsung saja ke flowchart ya. Kita ke fungsi Fibonacci dulu karena ada determinter oval start, kemudian ada jumlah ketupat untuk pernyataan kondisi apakah n sama dengan 0, jika iya cetak D, jika tidak langsung ke selesai dan return tadi. Kemudian ini tadi perbaikan nilai n itu diisi n kurang 1, a sama dengan b, b sama dengan a tambah b. Kemudian diulang lagi ke pernyataan kondisi. Kemudian langsung ke fungsi main, terminator start, kemudian langsung ke deret panjang untuk memasukkan input n, kemudian masukkan jumlah deret, kemudian langsung Fibonacci n, memanggil fungsi Fibonacci, kemudian n selesai. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.